Oke ya. Mana Mas Ulin? Oke Mas Ulin. Siapa nih ininya siapa? Saya hostnya Pak. Oke. Bisa dimulai nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei kita bisa kembali nge-zoom Ria. Dan kali ini ke-6 kalinya kita bersama Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP. Beliau adalah Rektor UMY dan biasa dipanggil dengan Mas Igun kalau di Kauman. Bersama Mas Igun juga ada Mbak Diah dari Pascasarjana UMY dan juga ada Mas Gus Tresno dan di sini bersama kita ada Ketua Umum Pak Sony, kemudian Wakil Ketua Ustadz Umay dan Wakil Ketua satu lagi Pak Fauzi, Lurahnya Kampung Baru, ya, dan Baurekso Kampung Baru, dan juga teman-teman yang lainnya. Kami silakan. Oh, juga ada Ketua PCIA, Mbak Nita Nasita. Ya. Silakan, Mas Igun untuk memulai topiknya cukup padat, singkat, yaitu apa peran PTM Muhammadiyah dalam berjihad sosial menghadapi COVID-19. Monggo. Baik, terima kasih Mas Silvan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyana. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Para ikhwan dan akhwat Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Malaysia. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan masalah COVID ini. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui sejak awal Maret itu Indonesia khususnya sudah mulai diributkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan infeksi COVID. Secara resmi, MCC itu menjadi koordinator nasional itu tanggal 15 Maret 2020. Sementara waktu itu perguruan tinggi Muhammadiyah masih secara terpisah-pisah. Kalau di UMY itu tanggal 8. Kemudian kita cermati lagi tanggal 13 kita membentuk mitigasi. Waktu itu masih mitigasi ya, jadi masih mencoba untuk meraba-raba. Sebelum akhirnya menjadi bagian dari tim COVID. Bentuk kepedulian kita itu tanggal 12 Maret kita menyebarkan leaflet UMY siaga COVID-19. Waktu itu di Jogja belum ada kasus, belum ada yang ODP maupun yang BDP. Demikian pula
secara nasional setelah berada di bawah koordinasi MCC itu Muhammadiyah, masing-masing dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu membentuk tim COVID sendiri. Beberapa hal yang akhirnya kemudian bisa dilaporkan secara nasional karena sudah ada koordinasi oleh MCC. MCC gitu ya. Kita lihat memang kita tidak melihat bahwa semua perguruan tinggi Muhammadiyah itu punya kekuatan yang cukup bagus ya. Artinya Muhammadiyah di bawah koordinasi Majelis Penelitian, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan itu membawahi 174 perguruan tinggi, baik dalam bentuk akademi, politeknik, institut, sekolah tinggi, universitas. Nah, yang di bawah Muhammadiyah itu ada 166. Kemudian di bawah Aisyah itu PTA ada 8. Dulu pimpinan pusat Aisyah juga punya Majelis Pendidikan Tinggi. Jadi karena tidak efektif, kemudian pembinaan perguruan tinggi Aisyah itu disatukan dengan PTM. Sehingga sekarang kita sering menyebutnya dengan PTMA. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang memiliki akademi 18, dalam bentuk politeknik 4, dalam bentuk institut 5, dalam bentuk sekolah tinggi 99, dan dalam bentuk universitas ada 43. Laporan yang selalu masuk setiap hari Sabtu, itu masing-masing PTM merangkum aktivitasnya, kemudian kegiatannya, dan di bawah koordinasi Majelis Dikti, laporan itu direkap di Muhammadiyah Corona Command Center yang ada di pusat. Nah, itulah yang kemudian laporan ini, reportase itu kita make up terus setiap minggu. Tapi kemarin kita sepakati memang perkembangannya sangat cepat gitu. Yang tadinya ini hanya kita berpikir waktu itu hanya ini ya seperti biasanya lah, seperti baksos begitu. Tapi ternyata kemudian berkembang dengan sesuatu yang sama sekali asing. Ada yang menarik bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak memiliki fakultas kedokteran itu kesulitan, terutama untuk menerapkan protokol kesehatan, ya. Sehingga kita cetak itu, kemudian kita sebarkan ke seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena mereka masih menganggap bahwa pandemi COVID ini ya seperti gunung meletus lah. Setelah selesai gunung meletus, kemudian recovery itu lebih banyak masalah sosial. Nah, maka bantuannya ya seperti bakti sosial begitu. Tapi di sini kita melihat bahwa di samping ada masalah-masalah sosial, juga ada masalah-masalah transmisi virus yang tidak kelihatan. Ya. Di samping juga kejengahan pemerintah untuk menangani coronavirus ini. Kalau kita mau jujur, sebetulnya istilah-istilah yang dimunculkan itu adalah bentuk dari kekurang yakinan dari program pemerintah. Seperti misalnya ada ODP orang ya, dengan pengawasan, PDP pasien dengan pengawasan, dan terakhir itu orang tanpa gejala OTG. Itu sebetulnya bentuk dari kebingungan dari sistem pengelolaan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia itu. Tapi apapun jadinya ya istilah-istilah itu ya tetap kita pakai. Cuma yang terakhir ini yang kita agak susah untuk melihat itu. Beberapa kampus yang memiliki hubungan kerjasama internasional itu memang kebingungan untuk menerima kembali mahasiswanya yang dipulangkan dari luar negeri, terutama daerah-daerah Eropa, ya,
karena mereka tidak punya protokol kesehatan. Sehingga ini minggu-minggu pertama semenjak dikoordinasikan oleh MCCC itu justru banyak bicara tentang bagaimana protap setiap kampus itu yang nanti akan menerima mahasiswanya yang pulang dari luar negeri. Dan ternyata tidak semuanya siap dengan asrama yang disulap untuk menjadi ruang isolasi. Ini yang susah. Nah, kita sepakat mulai tanggal 16 Maret itu seluruh PTM mengalihkan kegiatannya ke online. Jadi mas-mas jangan melihat quantity, ya kita memang harus akui bahwa kita tidak bisa bicara quality secara penuh, kita baru bisa bicara quantity. Kalau kita bicara tentang PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Maka itu saya berharap mas-mas jangan terlalu lama di Malaysia, segera pulang karena untuk membantu mengembangkan PTMA yang baru bisa bicara secara quantity. Kalau secara quality saya tidak, ya mungkin baru 15% lah yang bisa kita bicarakan di situ. Baik, sasaran respon yang biasanya dilakukan oleh tim COVID PTM, yakni PTMA gitu. Ada yang menarik. Satu adalah beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk banyak perguruan tinggi swasta di Jogja yang terburu-buru untuk melakukan lockdown kampusnya. Karena semua mengacu kepada UGM. Mereka masih memiliki rasa UGM itu UGM mandate-nya tinggi, begitu UGM lockdown langsung ikut-ikutan lockdown. Saya pikir kalau swasta tidak mungkin harus lockdown karena swasta itu harus mengintip pasar setiap hari. Peluang PTS itu ya setiap hari itu. Karena PTS tidak menerima kucuran sepeser pun dari pemerintah. Nah, akibatnya Pak, kita melihat minggu kedua, minggu ketiga program COVID yang kita jalankan itu sebagian perguruan tinggi tidak jalan. Terutama di sebagian besar PTM tidak jalan karena mereka work from home. Mereka learn from home. Kalau mahasiswa kita paham, learn from home itu mahasiswa tahu persis bagaimana cara menggunakan IT. Tapi kalau tendik, karyawan, tenaga kependidikan, jadi WFH ya artinya libur gitu. Jadi kampus itu mati. Sehingga protokol-protokol itu tidak jalan. Akhirnya kita kembali berdiskusi lagi, paling tidak harus ada yang piket. Ya. Alhamdulillah ternyata benar bahwa masing-masing PTM itu punya masalah sendiri, terutama mahasiswanya. Karena kita sangat akui kegambangan, kedua ketidakjelasan pemerintah di dalam memberikan bahasa politik yang baik. Jadi kita harus akui bahwa pemerintah itu tidak banyak melakukan respon teknis. Bagaimana men-challenge pandemi corona. Tapi mereka lebih banyak menyusun narasi nasional. Yang itu bagi awam kebanyakan itu menjadi kebingungan. Sehingga lebih banyak mereka dibingungkan kepada istilah-istilah mudik tidak sama dengan pulang kampung. Yang akhirnya sekarang boleh mudik. Nah, ini jadi ternyata mahasiswa kita terambing-ambing. Banyak ini contoh kasus yang dialami oleh mahasiswa UMY. Mereka itu pertengahan Maret begitu kita putuskan online, mereka pulang, seminggu kemudian mereka balik ke Jogja lagi. Saya bilang, "Loh, Mas kenapa balik? Dek, kenapa balik? Kami disuruh balik ke Jogja, Pak." "Loh, kenapa? Daerah kami sekarang merah." Ini terutama teman-teman mahasiswa yang berasal dari Bekasi, Depok, Bogor. Itu malah dikirim balik ke Jogja lagi oleh orang tuanya. Sehingga kalau di UMY ini kami untuk akhir Maret kita tuh punya anak asuh baru 2.200 mahasiswa yang mereka tidak berani pulang, ya,
atau bahkan kemudian mereka kembali lagi ke Jogja, dikirim oleh orang tuanya untuk kembali ke Jogja karena daerahnya juga sudah rawan. Ini banyak yang gagap memang pertama kali itu. Nah, ada beberapa kegiatan yang kalau saya lihat laporan dari masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah itu, pertama adalah kegiatan kampus. Jadi banyak kegiatan kampus yang tidak serta-merta bisa di-stop. Contoh seperti praktikum yang terutama yang menggunakan kimia, menggunakan senyawa kimia, menggunakan spektrum biologi, itu tidak mungkin langsung dihentikan karena pengukuran spektrum biologi itu long term, tidak boleh dipotong begitu. Nah, terutama teman-teman yang dari FKIK, farmasi, ya, pertanian itu pada komplain. Ini enggak, ini jadi masalah. Nah, untuk ini kegiatan kampus harus dibuatkan protokol. Jadi protokol kesehatan untuk beraktivitas di kampus. Nah, ternyata memang konsekuensi logis dari protokol itu biayanya cukup mahal. Seperti harus menggunakan APD, jas lab yang standar, ya, kemudian disinfektan, ya, kemudian screening suhu tubuh, sampai kepada tata cara untuk mencuci piranti laboratorium. Dan ternyata memang ini merepotkan juga. Yang kedua adalah dosen dan karyawan. Memang karyawan kita ini banyak juga yang ya kalau tadi kita katakan memang banyak juga yang beberapa PTM itu yang belum bisa memberikan ma'isyah sama atau di atas UMP. Nah, posisi ini menjadi problem kalau itu menyangkut kepada PTM-PTM yang agak kecil gitu. Bahkan mereka sudah mulai melakukan penyusunan skema untuk 80% gaji, 75% gaji, bahkan ada yang 50% gaji. Bahkan yang di Mataram itu, saya sudah ketemu dengan rektornya, dia mengatakan bahwa kami Juli habis, Kak. Membayar gaji dosenmu tidak bisa. Nah, sehingga memang secara prinsip akhirnya kita hanya melibatkan 35 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang memang kita anggap punya kelonggaran dalam bidang finansial. Nah, sehingga dosen karyawan ini kita lakukan santunan juga di beberapa PTM itu, bahkan sampai kepada sembako harian. Mereka dirumahkan, tapi mereka tidak punya piranti yang memadai, misalnya IT, mereka tidak punya skill yang cukup untuk melakukan work from home, ya. Jadi mereka susah, mereka bingung kalau kemudian do something with IT itu nggak bisa. Nanti mereka dirumahkan. Nah, ini ada bantuan cukup banyak laporan dari PTM yang menyasar kepada karyawan dan merepotkan. Karena memang kalau kita punya satu karyawan, tentunya kita berpikir istrinya dan anaknya. Jadi kalau sebuah perguruan tinggi dia memiliki 200 karyawan, ya berarti kita harus berpikir untuk 800 orang, istrinya dan 2 anak, ya, Mas Ilvan. Itu kalau 1 istrinya, kalau 2 saya nggak tahu. Nah, itu juga membuat beberapa PTN juga gagap di situ. Wah, repot. Tapi oke lah. Nah, mahasiswa ini juga sama sekalian. Jadi memang mahasiswa PTN itu banyak juga yang harus menerima itu. Apalagi pemahaman simpang siur tentang lockdown dan PSBB dan sebagainya, karantina wilayah, itu tidak jelas. Tapi narasi nasional yang dibangun itu tidak baik. Saya bukan ahli politik, tapi saya mengakui benar bahwa komunikasi politik saat ini itu pada level yang titik nadir, yang paling rendah. Bahkan anak pintar pun jadi bego karena komunikasi politik yang tidak bagus. Nah, itu direspon oleh kampung-kampung, sehingga serta-merta
Minggu terakhir Maret itu setiap kampung di Jogja bahkan di kota lain itu melockdown dirinya, menutup gang-gangnya dan sebagainya, termasuk yang di UMY ini. Sehingga mahasiswa yang kos kesulitan, mereka teriak-teriak. Bahkan kami temukan ada mahasiswa kami yang sudah 2 hari nggak makan. Halaman Dan nggak bisa keluar. Halaman berdewe. Ya karena gang-gangnya tuh dipalangi bambu. Rektor Ya, UMY. menjadi menarik itu. Jadi respon sosial itu menjadi tidak terduga. Nah, saya tanya kepada para dokter itu, terutama adalah dokter kesehatan masyarakat. Memang dia mengatakan bahwa pandemik itu aspeknya ya medis dan sosial. Dan yang lebih berat itu adalah dalam tanda petik itu pemahaman sosial terhadap gangguan kesehatan yang sedang dialami. Oh, ternyata benar. Sehingga mahasiswa ini banyak yang SMS ke kampus minta bantuan. Akhirnya sudah awal April itu banyak kampus-kampus kita yang sepakat sudah maka kita beri sembako per minggu bergantung dari kemampuan masing-masing kampus ya, sehingga banyak sedikitnya tentunya bergantung dari kekuatan finansial masing-masing. Itu respon yang ketiga. Yang keempat, kita juga punya masalah juga untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Asy'ah, terutama guru honorer. Saya baru tahu kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada 9.000 lebih guru honorer yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Belum lagi kemarin data dari PAUD, dari Aisyah tentang guru TK dan PAUD yang mendekati angka 4.000-an. Ini akhirnya kita berkumpul ya, mungkin bantuan sembako juga sampai ke situ. Kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah itu, kemudian juga termasuk Masjid Muhammadiyah Merebot yang selama ini itu tidak ada, mereka ngurusin masjid, ya. Mereka mendapatkan sesuatu maisha itu dari operasional masjid, tapi begitu ada larangan ke masjid, jangan berkumpul, maksudnya itu juga menjadi masalah besar mereka. Nah, sekali lagi juga narasi nasional itu dan juga komunikasi politik itu juga berpengaruh di Muhammadiyah juga. Terus terang ini saya mengatakan bahwa akhirnya masjid-masjid kita kosong. Nah, Merebot ini nggak ada yang ngurusin kehidupannya. Maka untung ada yang mengingatkan sehingga mereka juga dapat santunan termasuk jatah untuk buka puasa dan sahur. Ya. Oleh karena itu ini menjadi bagian juga dari pekerjaan PTM. Ya. Terutama juga masyarakat sekitar kampus. Ya, kita tahulah bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah itu pasti akan berdekatan dengan kampung, dengan masyarakat karena memang tumbuh dari masyarakat. Nah, sehingga banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang juga melakukan bantuan sembako ke masyarakat ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, beberapa perguruan tinggi yang sudah besar mereka memiliki kawasan desa bina kerjasama dengan Bapeda. Contoh misalnya kalau UMY itu Kepuharjo dan Kinarjo, kebetulan camatnya itu Pemuda Muhammadiyah, maka setelah erupsi 2010 itu menjadi bagian dari desa bina kita. Jadi banyak juga perguruan tinggi yang punya desa bina di luar, ya, seperti di Sorong, Kokoda, kemudian di Sembalun, di Rinjani, itu juga masih menjadi bagian dari desa bina UMY. Nah, kemudian Samirampas, Ruteng, NTT, daerah kering, itu juga menjadi bagian dari desa bina. Nah, ini memang pekerjaan yang cukup repot ya. Nah, untung kadang-kala memang Lajismuh ini banyak, tangannya panjang gitu. Jadi sebelum kampus itu bisa beraction dulu, maka Lajismuh ini yang
siap sedia untuk meminjamkan dananya dulu. Apalagi kalau desa bina itu ada di luar provinsi. Nah biasanya Layusmu dengan cepat menghubungi, udahlah Pak, kita tutup dulu, nanti gampang hitung-hitungannya. Nah ini yang kemudian menjadi kita sangat tertolong dengan banyaknya pandemi Layusmu ya. Layusmu ini juga jadi pandemi Mas Yulfan. Bahkan ranting pun juga meminta didirikan Pak Layusmu. Tapi saya senang karena dengan ini banyak program-program beasiswa sekolah yang dijalankan oleh Layusmu tingkat kecamatan itu sudah banyak. Ini juga pandemi ternyata. Bahkan ada yang marah-marah kepada Pak Hilman karena sudah 2 bulan mengajukan SK tapi tidak pernah dikasih lewat wilayah DIY. Itu sebuah ranting di Sleman sampai ngamuk-ngamuk. Tapi ini alhamdulillah. Saudara sekalian, Ikhwan dan Akhwat PCIM Malaysia, ini gabungan dari 36 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah ya. Jadi dalam bentuk pembagian masker, kemudian penyemprotan disinfektan ya. Kemudian distribusi APD, ini terutama untuk PKO dan klinik-klinik Muhammadiyah yang kecil. Kita punya jejaring PKO, terutama yang punya fakultas kedokteran, mereka pasti punya jejaring rumah sakit PKO kecil. Apakah BKIA, apakah PKO kecil, ya itu sangat butuh tentang APD ini. Ya. Kemudian pembuatan narasi pendek lah, mungkin kayak vlog gitu tentang edukasi Nah ini memang anak KKN. Jadi lewat online mereka memproduksi itu dan sebagainya. Kemudian penyediaan termoscan yang harganya melonjak 4 kali lipat. Normal itu termoscan harganya cuma sekitar 370-an. Sekarang ini di Jogja tuh harganya sudah 2.100.000. Ya, tapi memang ya itulah hukum pasar ya. Kemudian pembagian desinfektan juga ini ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang bukan karena nggak mampu, tapi memang sempat pertengahan Maret itu stok alkohol itu hilang, yaitu ulah dari spekulan. Teman-teman PTM di Jawa Tengah juga mengeluh pertengahan Maret itu alkohol 70% sebagai bahan utama pembuatan desinfektan sempat menghilang dari pasaran. Termasuk pembagian hand sanitizer, ya, kemudian sosialisasi dan edukasi. Ini cukup banyak yang dilakukan oleh PTM, terutama lewat Bina Desa ini. Pembagian sembako ini juga dilakukan. Ini khusus yang ke masyarakat ya. Kemudian subsidi pulsa dari mahasiswa. Ternyata ada masalah juga. Minggu pertama itu pulsa mahasiswa cepat habis. Pak, saya harus kuliah seminggu 5 kali. Mereka bingung. Bahkan sempat beberapa PTS itu didemo oleh mahasiswa karena tidak membagikan subsidi pulsa. Bahkan teman-teman jaringan mahasiswa itu mengeluarkan 20 universitas terpelit di Jakarta. Nah, untung Muhammadiyah tidak masuk. Ini aneh-aneh, rankingnya itu justru malah ya perguruan tinggi negeri besar itu malah ranking-rankingnya pertama. Dan bantuan wastafel ini yang menarik. Ini program namanya KKN lepas. Jadi KKN tapi nggak boleh nginep. Jadi hanya hit and run. Ada di TK gitu dibuatkan, selesai lah KKN, selesai serahkan tinggal. Pulang. Setelah buatkan tinggal gitu. Jadi tidak boleh berinteraksi di situ. Kalau call center memang ya karena pemahaman kita kepada ini belum banyak. Jadi masih kecil, tidak begitu banyak. Nah, kemudian bantuan makanan dan makanan yang bersih ya itu untuk masyarakat sampai 5.000-an. Dan banyak PTM ini yang melakukan pemotongan karena terus terang memang selama 4 atau 3 bulan masa pandemi ini banyak orang tua mahasiswa yang kehilangan pekerjaan.
Sehingga cukup banyak kita rekap sampai 3 Mei itu PTM itu sudah menghabiskan sekitar 36 miliar, 36,5 kayaknya itu untuk memotong SPP mahasiswa. Padahal kita tahu bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu hanya mengandalkan pemasukan itu dari SPP mahasiswa. Sehingga memang kelemahan dari kita itu adalah kemampuan kita untuk memitigasi kira-kira apa negatif efek apa yang akan muncul yang akan didapatkan oleh PTM. Ini sedang dicoba untuk dimitigasi kira-kira senarionya kalau selesai bulan Juni seperti apa, September seperti apa, Desember seperti apa, dan seterusnya. Dan memang terus terang Mas Ilvan saya ingin sampaikan dari 174 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu lebih dari separuh itu kalau kondisinya berkepanjangan mereka hanya bisa hidup sampai bulan Agustus. Ini data real yang kita terima. Artinya mereka harus berpikir ulang untuk bagaimana agar supaya selesai. Karena bisa survive. Bisa survive, ya. Karena economic recovery itu panjang. Bisa kalau pengalaman gempa Jogja, Mas Ivan, UMY itu membebaskan setahun penuh bagi korban gempa. Karena mereka kembali untuk recovery itu setahun. Itu pun sudah dianggap Bantul itu sebagai the best recovery proses oleh BNPB. Ya. Itu kita kasih setahun, baru mereka pulih kembali. Nah, yang sahur dan takjil ini ternyata juga saya pikir cuma sedikit, ternyata cukup besar juga. 1.600 ya? Ini 1,5 M itu yang baru kita karena baru seminggu ya Mas. Baru tanggal 4 Mei kemarin melaporkan itu puluhan PTM itu sudah hampir 1,5 M untuk mahasiswanya yang tidak bisa pulang, dan kita bertanggung jawab karena dia anak kita harus bertanggung jawab menyediakan sahur dan takjil setiap hari. Ya, alhamdulillah mereka sebagian besar itu sampai tanggal 24 Mei. Artinya satu hari sebelum Idul Fitri mereka tetap mendapatkan itu. Nah, tapi ada yang menarik dari pandemi ini. Artinya banyak perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang kreatif. Ya. Contohnya pada program Wastafel itu misalnya, itu Sekolah Tinggi Muhammadiyah di Mamuju, itu karena dia punya bengkel, maka enggak Pak, kami kita buat aja, kita buat. Akhirnya Wastafel itu yang harusnya beli, bisa mereka buat. Dan disalurkan di perguruan tinggi Muhammadiyah di sekitarnya. Jadi mereka lebih kreatif. Kemudian box desinfektan juga dibuat oleh beberapa perguruan tinggi, dan akhirnya jadi. Dan sekarang ini dengan teknologi yang sederhana, hampir semua perguruan tinggi Muhammadiyah itu menjadi produsen hand sanitizer. Ini yang sama sekali tidak pernah terpikir. Di luar dugaan. Ini efeknya. Ini contoh misalnya mahasiswa teknik mesin UMY, karena mereka tidak pulang, mereka juga menjadi bagian dari teman-teman relawan COVID-19 UMY. Mereka berhasil membuat di laboratoriumnya itu face shield yang mereka buat pertama dengan 3G, tapi ternyata 3G itu di samping mahal juga lama. Satu masker ini face shield itu kalau dengan 3G, dengan 3D dengan 3 dimensi itu printing. Dengan 3D printing itu 50 menit. Jadi lama sekali. Nah, akhirnya teman-teman mahasiswa ini menggunakan teknik molding. Jadi teknik molding itu dengan cetak. Ya, dengan cetak. Alhamdulillah dia bisa menggunakan dua spek materi. Pertama adalah limbah, yang kedua adalah memang butiran plastik murni yang dibeli. Nah, akhirnya diputuskan kita untuk memanfaatkan kembali plastik bekas, dan alhamdulillah jadi ini sudah kita produksi 10.000 dan sudah kita edarkan ke rumah sakit PKU kecil, termasuk polisi lalu lintas.
Oh. Ya, yang di Polda kita sudah salurkan juga untuk mereka bisa menggunakan ini. Ini hand sanitizer juga mereka kreatif juga sekarang menggandeng UMKM untuk kita biayai membuat APD dan masker. Nah, satu hal yang masih menjadi tantangan bagi kita, terutama UMY, karena UMY bekerja sama dengan Najusmuk dan MPM Klaten untuk penanaman beras organik yang sekarang itu sudah bisa memproduksi 18 sampai 19 ton per bulan. Ini beras organik. Ya, beras organik ya. Jenisnya apa, Mas? Jenisnya? Ini premium, bagus ya. Rojo lele. Rojo lele, tapi kalau yang rojo lele tidak dikembangkan lebih lanjut karena kalau dia beras organik dia lembek. Lembek dan kemudian rasanya enak kalau hangat, tapi begitu dia anyep itu agak. Kemudian varietasnya disilangkan antara rojo lele dengan ciherang. Nah, akhirnya varietas turunan pertama ini persilangan dari rojo lele dan ciherang ini kemudian dimurnikan gennya oleh teman-teman Fakultas Pertanian UMY dan kemudian dicoba, dan petani-petani Muhammadiyah di Klaten itu menyambutnya dan mereka bahkan mengembangkan sendiri bibitnya. Dan setelah kita sertifikasi, alhamdulillah bagus. Sehingga UMY mulai tahun 2018 mengambil 5 ton per bulan. Kemudian juga yang lain, Jakarta juga sudah mulai dikirim. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah peternakan ayam yang baru kita mulai tahun yang lalu. Sekarang ini ada stok produksi sekitar 15 ton. Yang harga ayam jatuh, kemudian sekarang dengan herbal itu kita awetkan, ya. Itu juga teman-teman dari Muhammadiyah Klaten dibantu MPM dan Najusmuk. Nah, agar supaya mereka ini tidak patah semangat, maka nanti kita akan coba lewat jaringan PTM ini untuk memanfaatkan paket daging ayam yang sudah diawetkan ini menjadi bagian dari bantuan sembako. Karena kalau mereka jatuh ini untuk memulai lagi susah, sangat susah. Nah, yang terakhir yang diberikan oleh teman-teman Muhammadiyah itu adalah mie instan. Selama ini dengan paket sembako dan sebagainya, dihitung-hitung itu sudah lebih dari 1 ton mie instan yang dibeli oleh Muhammadiyah untuk sembako. Kita kepikiran untuk mendirikan pabrik mie yang sebetulnya secara teknologi tidak begitu susah. Mie instan itu. Dan pasti laku. Karena itu pasti warga Muhammadiyah sendiri. Satu hal yang menarik adalah bagaimana kita meningkatkan komitmen kepada warga Muhammadiyah untuk membeli ke produk Muhammadiyah. Nah, ini yang contoh misalnya keberhasilan dari beras organik. Kita beri nama berasmu, ya. Udahlah teman-teman itu kan latah. Ya berasmu Pak, ya sudah berasmu. Tapi yang jelas itu sudah 18 ton per bulan itu bisa dilempar ke pasar. Hanya di pasar Muhammadiyah. Jadi ada musibah, tapi pasti ada hikmah juga. Nah ini yang setelah kita rekap, sudah kita sebarkan, ya. Itu per 5 Mei, itu hampir keseluruhan perguruan tinggi Muhammadiyah itu mengadakan aksi dalam berbagai bentuk. Kita sudah merekap berapa biayanya, tapi kita hanya merekap yang besar, 36 saja, itu 79,6 miliar. Tapi perkiraan kami sampai Idul Fitri itu angka ini akan mendekati 100 miliar. Karena ini sebetulnya aslinya tanggal 3 Mei. Nah, kita butuh waktu 2 hari untuk menyusun laporan. Sampai laporan jadi 5 Mei, ya, maka kita kasih nama itu 5 Mei 2020 pukul 16. Jadi jam sore itu baru jadi. Nah, tapi melihat perkembangan yang tidak jelas, ya juga terus terang kondisi psikologis masyarakat, terutama umat Muhammadiyah itu sangat bergantung kepada narasi politik pemerintah yang tidak punya trust, ya. Jadi trust kontennya itu rendah. Itu yang membuat kenapa masyarakat kita menjadi resah terus.
Nah, sehingga kalau sampai Idul Fitri, program-program ini kita pertahankan terus, terutama yang takjil dan sahur itu yang cukup besar itu, Mas. Itu bisa bantuan sembako ke masyarakat Muhammadiyah, itu angka ini bisa mendekati 100 miliar. Itu baru yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. 35 baru ya, belum semuanya. Iya, baru 35, belum yang RSPKU. Sekarang ini RSPKU Gamping sudah mulai lirik-lirik asrama untuk ruang isolasi. Sudah penuh sekarang ini. Dan tidak ada bantuan sedikit pun dari pemerintah. Sehingga saya juga punya kekhawatiran kalau sampai bulan Juni belum selesai, ini banyak RSPKU yang kolab. Mereka juga butuh memberikan THR, mereka juga butuh memberikan pengayoman kepada dokter dan para medis dan karyawannya. Ini nggak ada yang garansi. Siapa yang mengambil garansi mereka? Nggak ada, mereka asal kerja aja. Pokoknya kerja, tapi saya yakin begitu uang habis ya mereka berhenti. Masalahnya siapa yang menggaransi masa depan mereka? Itu pertanyaan besar yang selalu ada di benak Bapak Muhammadiyah itu. Juga sekarang ini begitu besar, apalagi ini rumah sakit sudah mulai khawatir karena Presiden mengatakan dilarang mudik, tapi pulang kampung boleh. PU malah sudah melegalkan sekarang ini, seluruh bandara dibuka kembali. Nanti transmisi lokal itu akan terjadi dari mereka-mereka yang mudik dari Jakarta itu. Nah, rumah sakit daerah ini yang ketir-ketir. Ya. Saya tidak mendoakan, tapi saya pikir kalau saya melihat terakhir kemarin RSPKU Muhammadiyah Bantul, kalau harus bertahan sampai akhir tahun, saya pikir mereka tidak mampu. Nggak mampu. Ini yang juga menjadi masalah besar buat kita. Tapi apapun, saya pikir Muhammadiyah tidak akan pernah lari dari gelanggang. Tidak akan pernah lari dari gelanggang. Ini ciri khas kita. Begitu mungkin Mas-mas, terima kasih, dan Mbak-mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Igun ya atas paparannya ya. Ternyata kita alhamdulillah bisa mendengarkan langsung data, kemudian paparan yang sangat jelas dan mudah. Ternyata dampak COVID ini sangat kompleks dan banyak yang tidak dilihat oleh kawan-kawan. Bagian mana saja yang terlepas pandang dari bantuan, dan ternyata memang sangat dahsyat ya. Ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, kesehatan, semuanya terkena. Dan alhamdulillah Muhammadiyah melihat lebih detail dan dengan pengalaman yang seabrek menghadapi bencana, Muhammadiyah lebih prihatin terhadap mereka yang tidak nampak ya. Karena yang kelihatan sekarang kan cuma frontliner, kemudian orang yang terkena musibah, tapi keluarga, karyawan, ya, kemudian maisah, staf Muhammadiyah, kemudian sekolah, wah ini guru, subhanallah besar sekali. Dan apa yang digarisbawahi oleh Mas Igun adalah sampai kapan kita bisa bertahan untuk bisa hidup menghidupi kampus kita dan juga orang-orang yang terdampak tadi. Kalau menurut perkiraan kita bisa sampai Juli untuk bebas dari virus ini, tetapi nampaknya itu akan terperpanjang dengan polisi pemerintah yang membuka airport, membolehkan mudik dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan kita berdoa semoga ketahanan istiqomah para penyumbang dana Muhammadiyah tetap bisa bertahan sampai yang kita perlukan. Itu mungkin saya tidak perlu mengulang apa yang disampaikan oleh Mas Igun, tapi mungkin ada yang ditambahkan oleh Mbak Diah, Mas Igun. Mbak Diah mau menambahkan, monggo. Monggo, Mbak Arin. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu Mbak Arin. Oke, kita sudah menyimak paparan dari Pak Rektor, Pak Gunawan dengan sangat lengkap. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa kita sampaikan ya Pak. Tadi Pak Gun sudah mengatakan bahwa narasi nasional ini memang nampaknya sangat buruk ya Pak. Atau bisa kita katakan komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat itu kan membuat masyarakat itu semakin panik, semakin tidak punya arah itu. Nah ini yang bisa dilakukan, apakah Muhammadiyah itu bisa melakukan counter narasi? Tapi langsung Pak, Mas. Counter narasi itu counter narasi berbasis masyarakat Muhammadiyah, jadi berbasis umat Muhammadiyah langsung itu. Dakwah dan dakwah. Oke, maksudnya langsung ke grassroots, karena biasanya yang terdampak sangat kuat itu kan di grassroots, Pak. Nah, ini mungkin yang satu, nah itu persoalan counter narasi yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ini apakah Muhammadiyah sudah punya skenario prioritas, Pak? Jadi dari banyak skenario, mungkin Muhammadiyah punya banyak skenario, tapi di antara banyak skenario itu yang kita prioritaskan, yang paling dekat dengan persoalan untuk solusinya itu yang mana, Pak? Itu mungkin, kalau ini yang terakhir pertanyaan, Pak. Jadi supaya misalnya tadi Pak Gun ngendiko kalau nanti PKU itu jangka panjangnya cukup mengkhawatirkan. PTM, PTA yang kecil-kecil juga mengkhawatirkan. Nah itu apakah ada skenario Muhammadiyah secara nasional yang mungkin perlu dilakukan oleh Muhammadiyah untuk penyelamatan? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Igun mau menjawab dulu atau merespon dulu sebelum nanti ada teman-teman lain yang mau bertanya. Cuma saya garis bawahi, ini nampaknya narasi pemerintah ini dampaknya cukup luar biasa, dan akibatnya semua sektor terpengaruhi. Bukan hanya orang yang tidak paham, orang yang paham di akademik saja terpengaruh besar karena membingungkan semua lini kehidupan. Oke, Mas Igun mungkin mau ditambahkan dulu? Mau respon dulu? Selamat datang Pak Husni Amrianto. Beliau pakar politik, nanti yang akan menjawab pertanyaan. Tapi yang jelas, yang punya political bargaining itu yang paling gampang itu ya ketua PCI Malaysia itu, yang tidak punya masalah. Tapi saya ingin ngomong bahwa sebetulnya memang ini menjadi benang kusut. Pertama, selama Muhammadiyah punya kepentingan terhadap posisi-posisi di kabinet, itu kita tidak akan pernah punya 100% political bargaining. Ini tolong dipahami teman-teman bersama. Itu bagian dari style organisasi yang kita miliki. Ya. Saya pikir mungkin kajian strategis tentang itu bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua, saya ingin kembali mengingatkan kalau networking dalam bentuk dakwah jamaah. Dulu Mas Yufan waktu masih di Kauman sering kita bicara tentang dakwah jamaah. Tidak perlu besar, per 20 orang, firqah begitu. Ya, yang itu networkingnya bagus. Saya pikir ini merupakan bagian dari cara yang itu. Saya memang sempat banyak diprotes orang. Sesuatu saya sering mengangkat yang di Malaysia itu teman-teman yang punya ikatan kuat itu ya, itu sebetulnya jadi model untuk masalah-masalah yang kayak gini. Kita boleh saja tidak melirik kepada jamaah tabligh, karena dia selalu memiliki dirinya sendiri. Dia selalu tidak memberikan perimbangan yang adil antara
di dunia dan akhirat. Tapi dalam masalah-masalah yang kondisi sosial yang mencekam seperti ini, justru kita bisa mengambil model dakwah jamaah itu. Kekuatan dakwah jamaah ini. Saya yakin dakwah jamaah itu bisa kita kembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal untuk kita menambah kapasiti masyarakat kita untuk menghadapi COVID ini. Karena mohon maaf, mohon maaf, banyak para ahli juga tidak bisa menjelaskan dengan secara jelas kapan COVID akan berhenti, teorinya seperti apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kekuatan zakat, sedekah, infak ini menjadi mutlak harus dilakukan. Kemudian bagaimana mengembangkan sedekah infak itu menjadi sebuah usaha produktif yang sudah dicoba di Klaten, ya. Sudah dicoba juga misalnya oleh teman-teman di di Surabaya itu yang membuat roti dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Kita harus mulai mencoba untuk memodifikasi zakat ini. Jadi lembaga amil zakat Muhammadiyah bukan sebagai operator, sebagai katup pembagi, tidak. Tapi dia manajer. Bagaimana mengembangkan dana ini untuk menjadi lebih produktif sehingga berkembang dan itu bisa kita gunakan ada return rate yang bagus ya buat masyarakat juga. Buat pengelola, kemudian dikembangkan lagi, dan akhirnya ada inkubator bisnis yang bisa kita buat. Kita sempat berpikir seperti itu. Nah, untuk narasi politik, bagaimana pemerintah lebih mementingkan narasi nasional dibanding respon teknis? Monggo Pak Husni, saya pikir bisa menjelaskan. Oke. Mas Husni? Itu Mas ada ya, silakan. Dokter Arin itu aja itu. yang tanya Bu Arin nih. Silakan Pak Husni. Mbak Arin tadi ya. Bukan Mas Husni. Saya baru gabung Mas Zulpan, ini masih belum bisa ngikuti ini. Nah, ini tentang komunikasi politik pemerintah menghadapi COVID, Pak Husni. Gimana menurut Pak Husni? Pripun niku kok tidak memperjelas teknis menghadapi COVID, tapi malah membuat narasi yang tidak pasti. Ya, kalau saya sih melihatnya, mereka ini kan punya ego sektoralnya masing-masing itu, yang kita tidak tahu yang sebenarnya ya. Tapi nampaknya latar belakang birokrasi pemerintahan, terutama di jabatan-jabatan politis kayak menteri, itu kan berbeda-beda. Jadi mereka ini nampaknya punya agenda masing-masing ini. Jadi punya kepentingan, entah itu untuk partainya, entah untuk komunitasnya, sehingga mereka koordinasi itu hanya bisa dikatakan sebagai koordinasi, tetapi pada saat pelaksanaan itu tidak bisa. Seperti halnya orang sering mengatakan bahwa koordinasi itu hanya ada di kamus, tidak ada di lapangan gitu. Jadi begitu selesai koordinasi, ya mereka akan melaksanakan sendiri-sendiri. Ini bisa kita lihat, misalnya statement antar menteri, ini kan beda-beda ini. Jadi kadang-kadang orang sampai mengatakan, ya sudah deh kita nunggu Luhut aja deh ngomong apa gitu. Itu nampaknya yang paling efektif itu yang dibilangin Luhut. Nah, Jokowi aja nggak mempan ya, Jokowi ngomong ini apa, kemudian menterinya ngomong apa, diralat lagi orang-orang istana. Jadi mereka ini punya agenda masing-masing yang itu dan saya kira Pak Jokowi tidak bisa memanage itu dengan baik. Nah ini membuat rakyat juga akhirnya sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh rakyat itu ya suka-suka gitu. Ya sementara begitu Mas Zulpan. Ini Mas Zulpan kita udah lama nggak ketemu, dulu ketemu sama Pak Gun itu. Tahun berapa itu Pak Gun ya sama Mas Zulpan itu ya? 2006. 2006. Iya. Makanya naik. Mas Husni ya, terima kasih. Oke. Mas Igun. Sekarang kita kembali ke sustainability kita nih, survival untuk
untuk tetap hidup sampai musibah ini berlangsung ini nampaknya banyak dikhawatirkan. Kalau menurut Mas Igun lah, dari 174 PTM itu, kalau sampai Agustus atau September, berapa yang masih survive? 50%. 5%. Ya, karena kita sudah berhitung dari masing-masing RAB. Kan mereka mengirimkan RAB ke Majelis Dikti. Dari RAB itu sebetulnya bisa dilihat cash flow-nya itu, perputarannya itu. Ya. Artinya memang ada poin-poin tertentu yang itu menjadi keharusan harus dibayarkan. Seperti gaji, penghasilan lain, listrik, BP dan sebagainya itu. Dan itu memang kalau saya melihat kebutuhan dari yang kecil sampai yang besar itu perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada yang setiap bulannya itu mengeluarkan antara 2 M sampai 30 miliar. Jadi range-nya sangat panjang. Jadi kita bisa melihat bagaimana jurang yang begitu besar ya antara yang kecil sama yang besar. Nah dari situ kita bisa melihat juga buffer ekonominya. Artinya kita punya feeling orang yang hanya berani membelanjakan 2 miliar itu berarti memang dia katakanlah bahwa dia bisa mengusahakan saving paling 2 M juga. Itu kan feeling ekonomi paling gampang kan itu, punya uang 100 ya separuh disimpan dulu. Ya. Perguruan tinggi yang setiap bulannya itu ya sama juga. Nah, tapi saya melihat bahwa buffer ekonomi itu bisa dilihat dari RAB itu. Dan itu sangat jelas kok. Kemudian kalau kita hitungkan saja misalnya pada kolom pemasukan kita blok hitam gitu. Jadi praktis mereka itu sekarang ini hanya mendapatkan penghasilan terakhir itu Februari karena pembayaran semester genap. Praktis bulan Juli yang mereka akan dapat pemasukan dari mahasiswa 0. Tapi September. Jadi posisinya kemarin kita minta laporan posisi terakhir bulan Februari seperti apa. Nah, itu runningnya bisa dilihat. Dari pengeluaran sekian-sekian itu ada yang hanya sampai Agustus. Ada yang bisa sampai 1,5 tahun. Dan seterusnya. Nah, ada yang tidak mampu melakukan diversifikasi. Nah, tapi ini hukum alam. Bagi yang RAB-nya besar dan dia itu punya buffer ekonomi yang bagus, dia bisa melakukan diversifikasi ekonomi. Artinya ini menjadi challenge terakhir kalau posisi terakhir itu tidak terpenuhi. Harapan bahwa pandemik selesai bulan Juli itu tidak terpenuhi. Kemudian ternyata ini berkepanjangan sehingga diversifikasi ekonomi hanya bagi yang PTM besar saja yang punya itu. Nah ini yang tapi kalau pukul rata sampai bulan Juli belum selesai ya Agustus itu sudah kemampuan mereka sampai Agustus itu separuh dari PTN kita akan take down karena mahasiswa juga nggak kembali. Sekarang ini mahasiswa kalau kembali dan sekarang ini ada maksudnya juga diisukan juga oleh mahasiswa kiri. Orang ini bahkan yang sudah jadi korban UAD misalnya kemarin. Itu kan ada gerakan meminta kembali SPP yang dibayarkan pada bulan Februari. Karena selama sampai Februari membayar, Maret pertengahan mereka diliburkan. Ini ada gerakan mahasiswa kiri yang ingin mengambil itu. Mendorong-dorong agar supaya mahasiswa menuntut pengembalian SPP itu. Dan sekarang ini memang para rektor di Jogja pada kebingungan. Saya nggak tahu, tapi saya paham ini by design. Karena gerakan itu masif. Gerakan itu masif. Dan mereka menggunakan sarana medsos dengan sangat luar biasa. Ini yang juga jadi ancaman juga buat teman-teman kita. Saya pikir kalau masalah gerakan mahasiswa lah itu, kita tahu lah bahwa memang ada mahasiswa yang memang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan disrupsi di beberapa perguruan tinggi.
Ya. Oke. Itu, Mas. Mas Igun, apakah PP sudah melihat ke depan sampai akhir tahun, sampai muktamar lah ya, sampai Desember, nasib PTMA dengan sekolah Muhammadiyah? Apa planningnya PP? Karena yang terdampak itu kan juga sekolah Muhammadiyah ya, selain PTM, PTA. Dalam hitungan itu ada sekitar 20 perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang masih memiliki hutang kepada bank. 20. Ya, Bu. Kemudian kemarin kita minta PP Muhammadiyah untuk melakukan negosiasi dengan OJK dan P2S agar supaya ada relaksasi kepada PTN-PTN itu. Tapi kan itu nggak gampang. Ternyata kan yang pinjam ke bank itu bukan cuma PTN, juga PTS yang lain. Masalahnya apa? Sekarang dilihat, kalau relaksasi, semuanya minta relaksasi, bank itu akan bangkrut. Dan kita akan lihat, pasti gerakan ras akan terjadi. Kalau ras sudah terjadi, apalagi Sri Mulyani sudah mengeluarkan kriteria bank gagal, ini sudah tanda-tanda. Jadi, mungkin di sini ada yang orang ekonomi perbankan. Teori ekonomi seperti apa yang bisa menjelaskan fenomena ini? Satu lubang cuma satu, gagal bayar oleh bank itu kan cuma masuknya pos mayor. Tapi sejauh mana kekuatan pasal pos mayor itu akan bisa dipakai oleh semua bank? Ini yang begitu Mas Iban. Jadi jujur, Bu Arin, pimpinan Pusat Muhammadiyah belum, baru mencoba untuk mengembus desain apa yang cocok buat kita ini. Cari desain yang pas untuk survivabilitas, PTM dan PTA. Oke, mungkin dari pemirsa dan pemirsa ada yang mau bertanya ataupun komentar, silahkan. Mas Ulin siap-siap di unmute. Oke, Pak Sony di sana satu. Ya. Mas Ulin. Sebentar menunggu. Ya, Mas Ulin mohon yang lainnya dimatikan. Ada yang Oke. Ya. Silakan. Ya. Simpel aja, Prof. Emang tadi paparannya agak balance ya antara optimisme dan juga kekhawatiran. Ada satu sisi sempat kita optimis sekali, tapi ketika diingatkan what next, itu kita benar-benar. Saya kok sebelum mendengar itu kayak ada anggapan it is safe, sebab Muhammadiyah ini pertama tidak tergantung pemerintah, kedua sudah punya sistem ekonomi dan sosialnya sendiri, sehingga ini husnuzon aja bahwa di situ akan ada mekanisme sustainability ala Muhammadiyah ke depan. Nah, saya nggak tahu itu bentuknya gimana. Tapi tentu lebih bagus kalau kita punya desain. Yang kedua, berkaitan dengan PTMA, Prof. Gun, apakah ada kemungkinan, saya tuh agak terhenyak ya ketika dibilang bisa jadi 50% tuh take down to collapse gitu. That is the most conservative atau mungkin worst scenario. Apakah ada kemungkinan kita siapkan gerakan efisiensi misalnya yang dari 174 universitas itu kita kecilkan, artinya akan merger gitu, misalnya UMY ikut mengasuh yang di mana di kota A, kota B, kota C dijadikan satu gitu. Itu mungkin salah satu gambaran shortcut yang saya sempat kepikir gitu. Gimana? Mungkin sudah pernah dipertimbangkan, bagaimana menurut Prof? Terima kasih. Oke, Mas Nur, Mas Sony. Mas Sony, ya. Ya. Merger memang sudah beberapa dilakukan, tapi tidak semudah itu. Karena merger itu kemudian harus masuk ke pentok birokrasi, harus masuk ke pentok ke SK ini, ke SK itu, SK by whom. Itu akhirnya bergen politik. Contoh yang kita ikuti misalnya
turunnya SK Universitas Muhammadiyah Lamongan. Itu cerita bargain politiknya panjang, Pak. Itu keberhasilan menggabung Sekolah Tinggi Ekonomi sama Akademi Muhammadiyah di Kudus, di Pekalongan ya, Pekalongan Pekajangan, sehingga menjadi Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan. Itu juga penuh dengan konten politik. Kalau major itu ya 100%, Pak. Jadi kita sekarang kan punya vokasi, Mas. Punya program vokasi. Nah, vokasi itu merger dari Politeknik Muhammadiyah tahun 2010. Dengan kondisi utang gaji dosen karyawan 3 tahun ke belakang. 2010 kita tutup semuanya. Kita tutup, kita kembangkan, kita sekolahkan dosennya, mahasiswanya kita rekrut lagi. Sekarang mahasiswanya 1000 lebih. Tapi birokrasi lagi, SK merger itu baru muncul 4 tahun kemudian. Baru 2010, 2014 kemarin selesai SK merger. Lama sekali. Itu belum ada COVID. Sekarang merger di dalam COVID. Waduh. Nggak tahu Mas, mau berapa tahun itu akan selesai. Jadi, dan saya menariknya itu pemerintah itu masing-masing orang itu nothing tulus. Seperti tenang-tenang saja. Berkata seperti itu tenang-tenang saja. Artinya bahwa kita melihat tulisan tentang saatnya pemerintah menaruh perhatian kepada BTS. Juga enggak. Ya. Tapi saya senang ya, economic sustainability design itu memang harus dimiliki oleh Muhammadiyah. Kita kadang-kala Mas Irfan paham bahwa dulu Muhammadiyah itu adalah gerakan akademik dan gerakan ekonomi. Dulu kan penyokong utama gerakan ini kan juragan batik. Iya, pedagang semuanya. Kenapa kemudian dari Jogja melompat ke Pekajangan? Di sana batik. Baru ke Solo. Jadi sejarah ini kan kita hilangkan. Kemudian kita lebih banyak diisi oleh birokrat. Muhammadiyah ini. Seperti Pak Husni juga itu kan birokrat. Saya juga birokrat. Dulu juragan. Dulu dia sangat merdeka. Kenapa Belanda takut pada Muhammadiyah? Karena kemandiriannya mereka. Bahkan yang menawarkan subsidi kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah itu Belanda. Ya, karena kekuatan jaring ekonomi dari juragan batik ini. Jadi saya pikir itu harus kita kembalikan. Makanya Mas Sony, kita harus mencoba berpikir ulang untuk bagaimana Muhammadiyah itu. Kalau dulu kan modelnya Pak Amin kan politik garam. Kita itu politik garam. Tapi nggak kelihatan. Sayur, soto tanpa garam nggak nikmat. Tapi dikasih garam enak, tapi garam nggak perlu kelihatan. Itu sudah kuno. Terus terang kalau politik garam kita teruskan, itu selesai, Pak. Kita harus berubah menjadi politik produsen. Bisa nggak Muhammad itu sebagai produser? Dan juragan. Kita punya konsumen berapa? Katakanlah, oke lah, 10 juta anggota. Kita tinggal meningkatkan komitmen mereka saja untuk selalu menggunakan produk Muhammadiyah. Sabun Muhammadiyah, beras Muhammadiyah, bakmi Muhammadiyah. Dan alhamdulillah ini kita mulai terus ya. Kalau iya, itu kan menakutkan. Muhammadiyah ini kan kalau sekarang Muhammadiyah itu tidak menakutkan. Karena Muhammadiyah itu enak untuk teman, karena Muhammadiyah itu gerakan pemikiran. Tapi kalau sudah Muhammadiyah menjadi gerakan ekonomi, baru menakutkan. Makanya ini yang harus kita ubah. Maka yang mas mbak yang masih muda-muda ini bisa nggak menggeser Muhammadiyah itu dari gerakan pemikiran? Iya. Kewacanaan iya, tapi bisa nggak diubah menjadi gerakan ekonomi? Nggak usah bikin partai politik.
Satu caranya cuma orang Muhammadiyah hanya mau membeli dan menggunakan produk Muhammadiyah, selesai. Nah, cukup, bisa hidup. Partai politik akan ikut sendiri nanti, akan nyembah-nyembah. Nggak usah lagi bikin PAN baru lah, sudahlah Pak Amin suruh istirahat, sudah tua. Ya, suruh banyak tadarus saja lah. Ya, kalau Hanafi itu kan temannya Pak Husni itu yang dorong-dorong. Nah, tapi begitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, dahsyat. Orang akan melirik. Ya. Mohon maaf, Mas Sony, salah satu bagian dari impact negatif dari disruption itu kan pendidikan. Tapi mohon maaf ini, saya sudah katakan 4 tahun yang lalu, bukan lagi saatnya rektor itu membanggakan kampusnya dengan membangun kampus yang megah-megah dengan hutan. Sudah saatnya kita berpikir konten kok. Sudah saatnya kalau perlu nggak punya kampus, tapi punya program yang dijual, punya staf pengajar yang qualified, ya, yang dia bisa mengajar secara online. Cukup kampus itu kecil-kecilan saja. Kalau perlu separuh UMJ ini kita jadikan apalah, hotel atau apa yang bisa dijual. Mungkin tadi kan change. Kita pasti jelas ya. Saya pikir the change is a must. Tapi kan orang berkata itu kan jadi ragu-ragu karena orang tua orang Jawa itu kan nikmat di zona nyaman, di zona aman. Jadi kata-kata the change is a must itu masih begitu. Ini Pak Sony, saya pikir nanti I think it's your turn ya untuk memulai itu. Insya Allah. Ya. Oke, makasih Mas Igun. Terima kasih Prof. Jadi mengingatkan kita dengan kekuatan luar biasa yang pernah ada di Malaysia bernama Darul Arqam ya. Ya, itu yang membuat saya diminta pindah ke sana. Ya, Darul Arqam saya selalu sampaikan itu. Ya, itu kampungnya kecil Mas Igun, kampungnya kecil di Sungai Pencala. Suatu saat saya dengan Pak Husni akan ke sana, pasti akan ke sana. Siap. Tetapi semua kebutuhan sehari-hari dari sabun, sampo, minyak, kecap, beras, mie, itu semua dibuat sendiri. Sampai pendidikan dan travel. Yes, itu yang cetak buku sendiri, majalah sendiri, semuanya self-sufficient kampung. Tapi sayang sekali akidahnya melencong dan harus diharamkan. Dan salah satu kepercayaannya itu bahwa Imam Mahdinya itu akan muncul di tanah Jawa. Dan kita tahu bahwa bukunya itu aurat atau wirid-wirid Muhammadiyah itu diharamkan dan diberangus. Dan sekarang semua anggotanya sudah kembali ke jalan yang benar. Saya pikir ini tadi gongnya ya. Mas Igun memberikan gong mengingatkan kita betapa Muhammadiyah sudah shifting dari perkumpulan pendakwah pedagang menjadi pendakwah pemikir dan birokrat. Dan sekarang ini ketika pandemik kita baru merasakan bahwa Muhammadiyah perlu kekuatan ekonomi sehingga menyelamatkan kampus, universitas, kemudian umat secara nasional bahkan secara global. Ya, ini sudah jam 6.30 lagi Jogja ini. Iya, ini sudah hampir berbuka. Saya pikir terima kasih Mas Igun ya atas pencerahannya ya, Mbak Dia dan Mas Husni yang dari jauh. Nah, ini ngomongnya cuma sedikit. Nanti kita lamar untuk ngisi. Saya rajin ngikuti PCIM ini, Mas. Oke. Mas Agus Samsudin saya ikuti juga. Wah iya, alhamdulillah. Oke, begitu mungkin mengakhiri paparan mau berikan pesan terakhir untuk kami PMI di luar negeri ini, pekerja migran Indonesia nih. Terima kasih Gun. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi seperti sebuah baterai itu kan butuh recharging. Ya. Jadi kita berharap
Mas-mas dan Mbak-mbak segera pulang untuk merecharge Muhammadiyah yang kita cintai ini. Karena Segera pulang ya. terutama moderator. Karena hukum alam, semua harus return, semua harus recycling. Ya. Jadi terima kasih. Saya terus terang sangat terharu atas jeripaya teman-teman di luar negeri untuk menjayakan Muhammadiyah di sana. Ya. Turun, Mas. Oke. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Bapak Dr. Gunawan, Rektor UMY, atau panggilan mesranya Mas Igun ya. Dan Mas Igun ini cucunya Ki Bagus Hadikusumo. Jadi ini salah satu tokoh terpenting di Muhammadiyah ya. Oke, dan semuanya yang hadir semuanya mungkin Mas Hus Ulin mau foto bersama, silahkan. Oh, monggo di. Saya kembalikan ke Ayo semua Mas buka Ulin. videonya. Terima kasih, Pasang senyumnya. Sampai ke sesi Itu akhir. Hanif mana? Hanif bangun. Nah, sudah. Mas Darsun, Pak Fauzi Fatur, mana itu? Pak Khairi. Ya. Pak Heri. Oh, ada Rahmat Jatmikol. Oh, ya. Oke. Pak Ali Imran mana? Ustaz Umay. Ayo mau difoto ini. Ini ada 2 page ya, ada 2 page. Ya. Gus Sutris ini nggak bisa. Sudah jadi satu sekarang. Ya. Oke. Oh, sudah Ya. satu. Oke. Masih terus lagi main di Amerika. Oh ya. Oh, San Francisco. Oh ya. Ada. Oke. Ya. Sony itu Bunita lagi main urgent Pak Sony ya? Oh enggak, Bunita lagi. Itu yang main tas. Anak saya. Oh iya. Oke, semuanya Lagi. boleh melambai-lambai. Mbak Sabtanti, mana mukanya? Oke, Mbak Anissa. Oke, saya Mbak mulai. Anissa sama Sri Indrayani. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Woi, mantap. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Prof. sama-sama. Gun semua. Sama-sama. Terima Buka puasa. kasih. Gunawan, insya Allah ketemu Iya. lagi nanti ya. Terima kasih Amin. pencerahannya Amin. semuanya. Oke. Amin. Wabillahi taufiq Alhamdulillah. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.